Ini udah jam 1:32 waktu Indonesia. Waktu Indonesia apa ya? Timur atau tengah ya? Habis bikin cover podcast di madrasah, terus habis itu bikin promosi, terus bikin surat penawaran. Kayaknya ini nggak bisa tidur gara-gara minum kopi 3 bungkus. Aku tadi hari ini minum kopinya 3 bungkus. Habis itu nggak bisa tidur lagi. Hari ini tuh di madrasah ada pembahasan tentang jawab pick me. Ternyata yang bisa pick me itu bukan cewek aja, cowok juga bisa pick me. Ternyata bisa-bisanya dia nge-love bombing ke banyak santriwati gitu. Bukan santriwati sih, ke banyak siswi gitu. Love bombing kayak tebar pesona gitu. Terus orang yang kena pesonanya pasti melakukan kontak gitu kan, nyapa. Kalau nggak nyapa dia berbunga-bunga gitu. Terus setelah nyapa ya si orang ini tadi pasti nyapa balik gitu. Dia nggak kasar sama sekali, bray. Orang ini bray, dia nggak pernah kasar sama orang-orang yang suka sama dia. Jadi jawabannya tuh santai aja, nggak apa-apa gitu. Terus kalau dia nggak suka dicuekin gitu. Nah itu kan bisa ngasih beban mental ke siswi yang lain gitu. Misalkan kalau siswi itu kan kalau udah kena love bombing, dia kan pasti mikir, oh apakah aku ini spesial, apakah aku ini spesial pakai telur gitu. Terus ternyata kalau nggak spesial, terus mereka udah pasti nyalain diri sendiri, kenapa aku nggak spesial, apa salahku, apa kurangku gitu. Kan jadinya bikin orang-orang ricuh kan, jadinya antara siswi satu sama siswi lainnya jadi musuhan, jadi ada keberpihakan gitu. Si cowok ini pick me banget sumpah. Terus ada dari siswa gitu yang bilang dia tuh seleb, karena kalau ada orang yang nge-WA dia nggak bakal dibales gitu. Perasaan semua guru laki-laki yang ada di situ tuh seleb semua mereka. Kalau nge-WA gitu nggak bakal dibales. Hari ini tadi nggak tahu kenapa kecetus bikin SW tentang jam 1, dan di jam 1 itu di tahun 64 sampai 65. Kata orang-orang zaman dulu, pada saat itu tuh ada pergerakan itu dah ya, sempak merah. Terus waktu jam itu tuh kalau ada santri yang ketiduran, habis dia mati syahid mungkin. Kalau santri-santri yang terjaga gitu, kemungkinan dia selamat. Itu sih kata orang-orang zaman dulu ya, nenek-nenek yang ada di kampungku dulu ngomongnya kayak gitu.
Terus jam 1 lebih berapa ini? Jam 1 lebih 37. Jam 1 lebih 37, sekitar jam 2-an gitu. Hampir jam 2 di waktu yang sama tapi di tahun yang berbeda, yaitu di tahun 42. Nggak tahu bulannya apa, aku nggak ingat. Itu katanya nenekku zaman dulu tuh dia pindah dari Surabaya ke Jombang. Nenekku dulu waktu pindah dari Surabaya ke Jombang itu usianya masih belasan tahun, masih single dia. Waktu itu Surabaya sudah diduduki sama Jepang. Nah, satu keluarga mereka dari Ngagel, kalau nggak salah, Ngagel Surabaya itu pindah ke pelosok Jombang. Berpikir pindah ke Jombang bisa pakai mobil. Zaman itu mereka semua pakai jalan kaki. Jalan kakinya pun nggak di tempat-tempat terang. Kalau di tempat terang atau di pemukiman warga gitu pasti udah jadi sasaran Jepang. Mereka harus sembunyi di pagi hari sampai siang hari sampai sore. Terus mereka tuh harus sembunyi di dalam hutan. Nah, setelah malam atau setelah maghrib mereka baru jalan. Nah, perjalanannya itu dari Surabaya ke Jombang itu jalan kaki perlu 15 sampai 17 hari. Lo bayangin sekarang Surabaya Jombang udah bisa 1 jam aja pakai jalan tol, pakai mobil, lewat jalan tol sejam gitu nyampe, tenang gitu. Lo bisa ke sawah atau bisa istirahat di rumah. Zaman dulu zaman 42 tahun 42 kependudukan Jepang pertama kali tuh mereka yang ada di Surabaya pindah semua ke Jombang. Pindahnya pakai jalan kaki lagi, waktunya 17 hari lagi. Gimana ya kalau misalkan Gen Z atau generasi-generasi sebelumnya, sebelum Gen Z itu disuruh jalan kaki 17 hari, hilang di gunung 3 hari aja udah rasanya mati mereka, apalagi jalan 15 hari di tempat-tempat gelap lagi jalannya. Masya Allah, hebat banget ya orang-orang dulu. Ini kayaknya udah jam 1 lebih 40 menit dah. Udah selesai aja ya. Bye bye, good night.